Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kelompok kami itu ngebuat aplikasi absen. Nah, di sini preview aplikasinya. Jadi, ketika diklik tombol plus di sini, nah, jadi kita bisa menginputkan nama muridnya. Misalnya, nah, ketika diklik tombol tambah di sini, maka di sini nanti akan ada murid baru. Nah, misal kita tambahin murid lainnya. Nah, Nah, di sini bisa dilihat muridnya tambah-tambah terus. Nah, di sini juga kita bisa uh, kita bisa membuat si murid ini hadir atau tidak. Jadi aplikasi ini lebih ke aplikasi si gurunya gitu. Jadi kalau misalnya hadir, nah maka Gazelle hadir gitu. Jadi kalau misalnya tidak, nah maka nanti ke datanya di sana tidak gitu. Jadi kalau misalnya sudah sudah banyak nih muridnya, habis tuh pengen dihapus, si gurunya bisa tinggal tekan gambar angin di sini. Nah, nah misalnya gurunya masukin data nih, masukin murid. Nah, gitu. Lalu gurunya nutup aplikasinya. Dan dijalankan lagi. Nah, di sini kan nggak ada nih datanya. Nah, si guru bisa klik muat data. Nah, maka si murid tadi akan keluar lagi. Oke, itu untuk preview aplikasinya. Nah, untuk database-nya itu ada di bagian script dbhelper.dart. Di sini kita perlu menambahkan SKFlite, package SKFlite dan package pet provider. Package SKFlite-nya berfungsi untuk kita bisa menggunakan database SQLite-nya. Nah, sedangkan pet provider, package pet provider ini berfungsi agar kita bisa mengakses lokasi dari tempat penyimpanan database nanti. Nah, di function pertama ini, di sini bisa dilihat nama functionnya initdb. Nah, di dalam functionnya dia akan ngambil dia akan ngambil lokasi tempat penyimpanan database-nya, get application documents directory ini. Nah, inilah ya kenapa kita perlu package pet provider. Nah, kemudian di dalam pet itu nanti ditambahi file yang namanya dddd.db yang menjadi file database-nya. Nah, proses pembukaan database nanti dengan mode on create. Jadi database-nya akan di create. Oke. Kemudian pas creating database-nya itu dia akan ngebuat tabel yang bernama contact dan memiliki kolom ID, name, phone, absen, hadir, tidak. Nama tabelnya di sini enggak ini ya, enggak sesuai dengan data yang dimasukkan. Jadi tabel ini cuma sebagai perumpamaannya aja. Nama kolomnya ini sebagai perumpamaannya aja. Oke. Nah, kemudian di sini ada function insert. Nah, function insert di sini dia akan memasukkan data ke dalam database yang tabelnya itu namanya contact. Jadi dia akan ngecari tabel mana yang namanya contact, habis itu dia akan memasukkan data ke dalamnya. Kemudian ada function select. Nah, dia ini nanti akan ngambil data dalam tabel contact yang disusun berdasarkan nama. Jadi patokannya itu nama.
Kemudian ada function update di sini. Dia akan ngecek juga nama tabelnya harus kontak. Habis itu dia akan menjadikan ID dari baris itu sebagai patokan untuk ngedit data yang ada di dalamnya. Kemudian ada function delete, dia akan ngedelete keseluruhan dari tabel kontak itu. Lalu ada get contact list, dia akan ngambil datanya satu persatu pakai function select yang di atas tadi. Kemudian dia masukkan satu persatu ke dalam contact list, ke dalam contact list. Nah, kemudian nanti dia akan nge-return contact list. Nah, contact list ini nanti dimanfaatkan sebagai view dari datanya. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan singkat tentang database dalam project ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.